Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Muflihatul alias Sofyanti. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis internasional. Yuk tonton sampai akhir video pembahasan kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu pengertian bisnis internasional. Menurut Rukman and Hodges, international business is the study of transaction taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individual and organization. Sedangkan menurut Griffin and Fustai, international business is any business transaction between parties from more than one country is part of international business. Oke, next pembahasan yaitu tentang 4 tipe bisnis internasional menurut Ajami dan kawan-kawan. Yang pertama ada foreign trade. Foreign trade merupakan kegiatan bisnis internasional yang paling sering digunakan oleh sebagian besar negara. Jenis aktivitas bisnis internasional ini cenderung identik dengan aktivitas ekspor and impor. Kemudian yang kedua ada trade in service. Trade in service merupakan kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya juga berupa tangible goods, berupa asuransi, perbankan, hotel, konsultan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu portfolio investment. Portfolio investment merupakan kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Biasanya, investor memberikannya dalam bentuk hutang atau modal. Dan yang terakhir yaitu direct investment. Direct investment merupakan kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor. Biasanya, tingkat pengawasannya dapat bervariasi mulai dari tingkat pengawasan penuh dan sebagian. Oke, selanjutnya, apa sih tujuan bisnis internasional? Yang pertama, meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Kemudian yang kedua, menaikkan devisa negara. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang kelima, eksistensi tenaga kerja. Kemudian yang keenam, memenuhi kebutuhan di negara lain. Yang ketujuh, memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Kemudian yang kedelapan, memperluas pasar. Dan yang terakhir, transfer teknologi modern. Setelah kita mengetahui apa tujuan bisnis internasional, tentunya kita dapat menyimpulkan apa manfaat adanya bisnis internasional. Oke, yang pertama yaitu membentuk hubungan persahabatan antar negara. Kemudian yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran. Kemudian yang kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan yang terakhir, dapat menstabilkan harga. Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung risiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung risiko bisnis yang sangat tinggi. Adapun tahapan tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ekspor insidental, kemudian yang kedua, ekspor aktif, yang ketiga, penjualan lisensi, yang keempat, franchising, kemudian yang terakhir, produksi dan pemasaran di luar negeri. Oke, next pembahasan yaitu hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama, batasan perdagangan dan tarif biaya masuk. Tarif biaya masuk ini merupakan pajak, baik itu impor maupun ekspor. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan bahasa, sosial, dan budaya atau kultural. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi politik dan hukum.
Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu hambatan operasional. Hambatan perdagangan atau bisnis internasional yang lain yaitu masalah transportasi. Berikut adalah gambar perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2021 pada bulan Agustus yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Dari gambar tersebut dapat terlihat perbandingan antara ekspor dan impor negara Indonesia. Berikut beberapa contoh perusahaan Indonesia yang telah go internasional. Yang pertama ada Inaco, perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Yang kedua, Telkom Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Yang ketiga, Garuda Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi udara. Yang keempat, Bio Farma, perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan pencegahan penyakit. Yang kelima, KML Food, perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Kemudian yang keenam, yaitu Polygon, perusahaan yang bergerak di bidang alat transportasi darat. Itu merupakan contoh dari perusahaan Indonesia yang telah go internasional. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang lain yang telah menjajaki pasar global. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi tentang bisnis internasional yang saya bahas kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.